Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Salam. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Puji Kurniawati. Saya dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, mahasiswa Prodi Kebidanan D3. Tujuan saya kesini adalah untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang KB, Bu. Seperti itu. Seperti minggu lalu yang sudah saya data, Ibu, saya di sini akan melakukan penyuluhan apa saja sih pentingnya ber-KB, seperti itu, dari jenis-jenis KB apa, indikasinya bagaimana, terus kelebihan dan kekurangan KB. Untuk waktunya mungkin nanti kurang lebih 30 menit, 25-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oh, baik. Kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Untuk metodenya nanti kita diskusi saja. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa bertanya langsung. Atau nanti saya juga akan bertanya untuk mengetes apakah Ibu sudah benar-benar paham dengan yang saya sudah jelaskan atau bagaimana, seperti itu. Untuk medianya nanti saya akan menggunakan leaflet, Bu. Ini leafletnya, ini sudah saya rangkum beberapa poin-poin pentingnya tentang ber-KB, seperti itu. Dan nanti juga saya akan berikan tontonan video edukasi tentang ber-KB. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya nanti akan buat video. Nanti kemungkinan saya akan rekam ya Bu ya, untuk sebagai dokumentasi untuk dosen, seperti itu. Kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Iya Mbak. Baik, kita mulai. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, mohon maaf, ini anak Ibu sudah berapa ya Bu ya? 2 Mbak. Sudah 2 ya Bu ya. Iya. Untuk jaraknya anak pertama berapa tahun Bu? Anak pertama itu udah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Anak kedua? Anak kedua itu 2,5. 2,5 ya Bu Iya. ya. Jadi jaraknya cuma 2 sampai 2,5 tahun ya Bu Iya. ya. Begitu. Lalu alasan Ibu tidak menggunakan KB apa Bu? Soalnya tuh belum ada waktu buat ke dokternya, jadi belum pakai KB. Sebenarnya tuh pingin, tapi belum ada waktu aja. Begitu. Iya. Ya, nanti saya akan jelaskan ya Bu ya tentang KB itu, pentingnya ber-KB. Baik Bu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, dari materi tentang KB, apa sih yang Ibu ketahui tentang KB itu sendiri? KB itu untuk menunda kehamilan Mbak. Oh, seperti itu. Iya. Ada lagi? Sudah. Sudah ya? Baik, kalau begitu nanti saya akan jelaskan apa sih itu KB, terus jenis-jenisnya, begitu ya Bu ya. Iya. Saya akan jelaskan tentang pengertian KB. KB menurut WHO adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk yang pertama, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua, mendapatkan kelahiran yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur interval di antara kelahiran. Maksudnya mengatur jaraknya kelahiran, seperti itu. Dan yang keempat, mengatur waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri. Jadi mengatur misalnya nih, di umur 35 tahun pengen mempunyai anak, begitu. Lalu nanti bisa diatur lagi 3 tahun ke depan, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya. Lalu kita masuk saja untuk jenis-jenis KB itu ada beberapa Bu. Ada yang namanya KB suntik, ada KB menggunakan pil, ada tubektomi dan vasektomi, ada IUD, dan ada juga KB-KB seperti KB alami, seperti itu, kayak KB menyusui dan KB kalender, seperti itu. Kita masuk ya Bu ya. Untuk KB pil sendiri, KB pil adalah KB yang diminum itu harus sesuai waktunya Bu. Jadi misalnya hari ini Ibu di jam 7 malam Ibu minum KB dan KB pil. Di hari besoknya di jam 7 malam juga Ibu harus minum KB pil, seperti itu. Untuk keefektivitasnya itu sudah sangat bagus ya Bu ya. 3% dari angka kegagalan, seperti itu. Tapi untuk cara kerjanya sendiri punya kekurangan juga Bu. Kalau kekurangannya yaitu harus diminum sesuai waktunya. Kalau terlambat misalnya harusnya jam 7 Ibu minum jam 9,
ibu ingatnya jam 9 begitu, ibu harus kejar keterlambatan itu, harus langsung diminum di jam 9 itu. Begitu juga besoknya. Dan untuk meminimalisir terjadinya kehamilan, ibu diharapkan tidak berhubungan saat malam itu, ataupun jika ingin berhubungan harus menggunakan pengaman seperti itu. Dan untuk KB ini sendiri itu tidak melindungi ibu dari penyakit menular seksual seperti itu ya Bu ya. Yang kedua itu ada yang namanya KB suntik. KB suntik ini ada yang KB suntik 1 bulan, ada KB suntik 3 bulan Bu. Sama seperti KB pil, dia bekerja juga dengan menekan hormonnya. Begitu Ibu. Keuntungannya sendiri mungkin dia kan bisa 1 bulan dan 3 bulan, jadi untuk datang kembali ke fasilitas kesehatannya juga itu cukup di bulan kedepannya ataupun 3 bulan kedepannya seperti itu. Tapi hampir sama. Untuk kekurangannya, dia juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Dan juga banyak ibu-ibu yang mengeluhkan kalau misalnya menggunakan KB suntik ini bisa naik berat badannya, terus bisa pusing begitu dan mual muntah, karena itu dikarenakan hormonnya ya Bu ya. Oke, kita lanjut di KB ketiga, yaitu KB implan. Untuk KB implan sendiri itu adalah KB yang ditanam ya Bu ya, biasanya di bagian lengan gitu. Ibu sudah pernah dengar? Sudah ya. Nah, KB ini juga cara bekerjanya dengan menekan hormon juga Ibu, hampir sama seperti KB suntik, cuman dia menggunakan seperti susuk atau KB yang dimasukkan di dalam lengan seperti itu. Untuk kegunaannya itu bisa ada 3 tahun, ada juga 5 tahun Ibu, seperti itu. Dan biasanya itu setelah menggunakan KB ini, Ibu dianjurkan tidak melakukan kegiatan yang berat begitu di tangan yang sudah dipasangkan KB implan ini untuk beberapa hari seperti itu. Untuk selanjutnya misalnya hari ke-5 atau hari ke-6 seperti itu, dan selanjutnya Ibu sudah bisa bekerja seperti biasanya. Yang keempat itu KB kondom Bu. Untuk KB kondom itu Ibu sudah sering dengar ya Bu ya? Iya. Ya, itu KB menggunakan alat yang kalau misalnya ini keuntungannya dia bisa menjaga dari infeksi menular seksual seperti itu, dan bisa digunakan kapan saja Bu saat ingin berhubungan seperti itu. Mungkin kekurangannya itu harus terus dibeli ya Bu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu IUD ya Bu ya. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim, biasanya oleh bidan ataupun dokter yang terlatih. Dalam pemasangan IUD, biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Jadi, jika seorang ibu menggunakan IUD, dia akan bisa ditandai dengan keluar, biasanya ada sedikit benang yang keluar seperti itu Bu. Dia tuh kontrol awal pemasangan itu seminggu, itu kontrol dulu gitu. Dan untuk keefektivitasannya Bu, itu bisa sampai 10 tahun Bu. Jadi sangat lama ya Bu ya. Seperti Mbak mau tanya, oh iya, semisal pakai KB IUD itu ketika kita melakukan hubungan intim, apakah mengganggu apa tidak gitu? Oke, saya jawab ya Bu ya. Untuk KB IUD sendiri, ada sebagian ibu yang mengatakan agak sedikit mengganggu Bu, karena benangnya itu mengenai alat kelaminnya bapaknya seperti itu misalnya. Ada juga yang mengatakan sama saja seperti hari biasa seperti itu, tanpa menggunakan KB IUD seperti itu. Jadi tergantung seorang ibunya ya Bu ya. Iya Bu ya. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke
sistem KB kalender. Untuk KB kalender sendiri itu adalah KB alami ya Bu ya. Untuk cara penggunaannya ini dia itu menggunakan alat atau tindakan, dia itu tidak menggunakan alat ataupun tindakan operasi. Dia itu hanya menggunakan sebagai kalender, misalnya kontrol. Biasanya orang yang menggunakan KB ini adalah orang yang menstruasinya teratur, jadi tidak berantakan begitu Bu. Maksudnya bulan ini 30 hari, bulan ke depan tetap 30 hari. Karena ada yang bulan ini 20 hari, 30 hari, bulan ke depan ada yang lebih dari itu ataupun kurang, seperti itu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada KB menyusui. KB ini adalah jenis KB alami ya Bu ya. Biasanya KB ini dilakukan oleh seorang ibu yang habis melahirkan. Biasanya KB ini efektivitasnya itu bisa sampai 4 bulan sampai 6 bulan setelah melahirkan begitu ya Bu. Atau biasanya disebut dengan menyusui eksklusif begitu Bu. Tapi dalam menggunakan KB ini tetap biasanya harus disambung dengan menggunakan kondom, atau tidak bisa menggunakan KB suntik juga bisa Ibu, seperti itu. Atau tidak menggunakan IUD. Biasanya ada orang yang menggunakan IUD pasca lahiran, itu ada Ibu, seperti itu. Dan kalaupun menggunakan KB suntik itu harus menggunakan KB yang tidak mengganggu pengeluaran ASI-nya, seperti itu Bu. Lalu kita lanjut, ada juga yang namanya KB tubektomi dan vasektomi. Untuk tubektomi sendiri itu adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat atau memotong dan memasang cincin pada saluran puba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Maksudnya untuk tubektomi ini adalah KB khusus perempuan. Jadi seorang ibu yang menggunakan KB ini itu bisa saja tidak bisa hamil lagi Bu, begitu, karena sudah dihentikan dengan cara memotong tubanya, seperti itu. Ada juga yang namanya vasektomi. Kalau vasektomi ini untuk bapaknya, untuk laki-laki, seperti itu Bu. Ini biasanya dilakukan dengan cara sterilisasi, sama seperti tubektomi pada wanita. Vasektomi merupakan kontrasepsi permanen pada pria. Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens, tabung yang membawa sperma dari testis, begitu Ibu. Seperti itu ya Bu ya, dari beberapa jenis KB tadi. Mbak mau tanya, Ya. yang KB kalender itu kan hari pertama sampai 12 kan boleh berhubungan seksual. Nah, ketika berhubungan seksual itu apakah boleh sperma dikeluarin di dalam atau dikeluarin di luar? Baik Bu, saya akan jawab ya Bu ya. Untuk KB kalender sendiri itu kan biasanya dia itu melihat kalender, melihat dengan menggunakan kalender. Selain menggunakan kalender, biasanya seorang ibu juga bisa melakukan tes dengan cara sel telurnya itu dilihat Bu. Kalau misalnya dilihat ya Bu ya, kalau misalnya sel telurnya itu dia kalau kita dites dengan menggunakan tangan ya Bu ya, kalau selnya itu gampang putus seperti itu, kan ada ya Bu ya, airnya itu gampang putus, maka dia itu sedang dalam masa subur Bu. Sedangkan dia itu agak keras, biasanya agak keras ya Bu ya, itu dia itu sudah sedang dalam masa tidak subur, seperti itu. Jadi bisa saja dikeluarkan di dalam, bisa juga tidak Bu, karena seperti itu. Kalau misalnya menggunakan KB kalender itu keefektivitasnya juga tidak terlalu tinggi ya Bu ya, dan kemungkinan untuk hamilnya juga cukup tinggi, seperti itu. Jadi harus dibarengi dengan menggunakan alat kondom, seperti itu Ibu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Sudah ya Bu ya. Baik, kalau begitu jika Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi, begini, saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya, untuk menguji apakah Ibu benar-benar paham dengan yang saya jelaskan tadi atau belum, seperti itu.
Saya akan tanya Bu ya, untuk pertanyaan pertama, dari apa sih yang Ibu ketahui tentang KB yang sudah saya jelaskan tadi? Pengertiannya, Ya, boleh. untuk menunda kehamilan, untuk memberi jarak antara kehamilan yang pertama Ya, dan benar. selanjutnya. Kemudian untuk mengatur usia, Iya. itu udah. Oh iya Bu ya. Lalu apa saja sih jenis KB itu? Alat kontrasepsinya? KB pil, kemudian sontek, kemudian Iya. kalender, kemudian kondom, kemudian menyusui, kemudian apa ya? IUD. Oh ya, IUD Iya. dan lain-lain. Dari baik Bu, itu cukup ya Bu ya. Iya. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu pengen nggak sih melakukan KB? Pengen, Mbak. Pengen ya Bu ya? Ya, karena KB-nya sangat penting Bu dalam suatu keluarga, karena yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, bisa mengatur jarak kelahiran, juga tidak terlalu membebani dalam hal ekonomi seperti itu Bu. Maaf ya Bu ya, mungkin nanti saya izin untuk menge-share video ini ke dosen saya Bu ya. Iya, Mbak. Apakah diizinkan Bu? Iya, Mbak, boleh, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.